wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang sikap inovasi dan etika dalam berorganisasi. Yang pertama adalah etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, watak, karakter, kepribadian, dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Etos kerja adalah semangat, sikap, dan kebiasaan seseorang dalam bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Dalam Islam, bekerja tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup di dunia, tetapi juga menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Pengertian kerja keras. Kerja keras adalah melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, tekun, disiplin, dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam Islam, kerja keras harus disertai dengan doa, tawakal kepada Allah, serta dilakukan dengan cara yang jujur dan halal. Keberhasilan diperoleh melalui usaha yang terus-menerus, bukan dengan bermalas-malasan atau bergantung kepada orang lain. Membiasakan perilaku kerja keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan teladan sebagai pribadi yang rajin bekerja dan berdakwah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan membiasakan sikap seperti rajin dan disiplin, tekun dan ulet, memiliki motivasi tinggi, tidak mudah menyerah, jujur dan bertanggung jawab, tidak bergantung kepada orang lain, bersabar ketika menghadapi kesulitan, selalu berdoa, bertawakal, dan bersyukur kepada Allah setelah berusaha. Budaya kerja keras. Islam sangat menghargai orang yang bekerja mencari nafkah dengan usaha sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa makanan terbaik adalah hasil kerja tangan sendiri. Orang yang bekerja secara profesional, bersungguh-sungguh, dan mencari rezeki halal dicintai oleh Allah. Bahkan, orang yang merasa lelah karena bekerja mencari nafkah halal akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bekerja keras merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Selanjutnya, ada hikmah dari kerja keras. Kerja keras memberikan banyak manfaat, di antaranya, yang pertama, dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi diri. Yang kedua, menambah ilmu, pengalaman, dan keterampilan. Yang ketiga, mempermudah mencapai cita-cita. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kelima, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal. Dan yang keenam, mendapatkan pahala, keberkahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inovasi. Pengertian dari inovasi. Inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan atau perubahan. Inovasi adalah usaha yang menciptakan sesuatu yang baru atau menyempurnakan sesuatu yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Dalam organisasi, inovasi dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas organisasi sehingga mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, tujuan inovasi dalam organisasi. Inovasi bertujuan untuk mengembangkan organisasi agar lebih maju, menyesuaikan organisasi dengan perkembangan zaman, menyelesaikan berbagai masalah yang muncul, meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja, meningkatkan daya saing organisasi sehingga mampu mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Syarat organisasi yang baik. Sebuah organisasi harus memiliki yang pertama tujuan yang harus dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, sumber daya manusia yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Yang keempat, kerjasama yang baik antar anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai.
Ciri-ciri inovasi. Inovasi yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kekhasan atau karakteristik tertentu. Yang kedua, mengandung unsur kebaruan atau orisinalitas. Yang ketiga, dilaksanakan melalui program yang direncanakan dengan matang. Yang terakhir, memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi organisasi. Etika berorganisasi. Etika adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma, aturan, dan nilai moral. Dalam organisasi, etika sangat penting agar hubungan antar anggota tetap harmonis. Contoh ketika berorganisasi: menghormati pendapat orang lain, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, tidak menyebarkan keburukan atau melanjutkan nama baik anggota lain, menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah, mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, menjaga persatuan kerja sama, dan saling menghargai antar anggota. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alamil ghaibi wasyahadati fayunnabi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqawwahud daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru wa ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul adzim. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.